Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pedagogia. Channel kesayangan Ares Mamda. Channel yang selalu jadi ruang suara untuk keresahan anak muda. Hari ini kita ngebahas tentang 4 topik yang lagi viral nih, yaitu tentang korupsi, lalu efisiensi anggaran pendidikan, dan yang dan miskom pemerintah, lalu yang paling viral nih, tagar kabur aja dulu. Saya Faisal ditemani oleh dua narasumber saya. Saya Fadel, masih dan Faras Faisal. Tapi makin di sini makin mikir, negara ini serius gak sih ngurusin rakyat? dan dan saya Syatir. Kabar baik sih, cuman ya gimana ya, berita-berita belakangan ini nih bikin kita semua itu ngerasa kayak ditinggalin sama negara sendiri gitu loh. Yang langsung aja kita masuk ke topik pertama, tentang kasus korupsi Patra Niaga dan vonis hukuman Harvey Mois. Baru-baru ini kita disuguhi dua kasus besar, yakni Patra Niaga dan vonis ringan Harvey Mois. Menurut kalian, apa sih yang bikin publik geram dengan dua kasus ini? Lalu, apa tanggapan kalian tentang vonis Harvey Mois yang berubah dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun? Kalau dari aku sih karena dua kasus ini seakan-akan nunjukin betapa hukuman untuk koruptor masih nggak seberat apa yang dilakukan oleh koruptor tersebut. Di kasus Patraniaga, orang-orang marah karena korupsi ini menyangkut di bidang BBM. Apalagi semua orang pakai BBM tersebut. Terus, sedangkan vonis ringan Harvey Mois di awal cuma 6 tahun, bikin orang-orang rasa hukum sangat tidak adil bagi orang yang sudah melakukan hal tersebut. Kasus ini bukan cuma soal korupsi, Rek, Ya, tapi soal keadilan sosial yang dirasa gak merata. betul banget. Terus, tanggapanku soal vonis naik Ya, jadi 20 tahun. gimana? Naiknya vonis jadi 20 tahun bisa dibilang membuat masyarakat kecil menang atas penekan dan bersuara. Tapi gitu kan nunjukin bahwa tekanan masyarakat bisa punya kekuatan. Tapi kalau nggak ada tekanan, hukuman bisa jadi longgar atau bisa jadi seenaknya. Oh, ya. Gitu. Nah, kalau tanggapanmu gimana, Dir? Oh, kalau dari tanggapanku ya, mengapa publik itu geram dari dua kasus tersebut? Ya karena korupsi yang mereka lakukan dengan jumlah yang tidak sedikit dan juga dengan hukuman yang diterima itu tidak setimpal loh, ya kan? Nah, seperti halnya itu awal-awal dari kasus Harvey Mois. Nah, itu kan ya itu korupsi sampai 300 triliun ya kan. 300 triliun, cuman hukuman penjaranya itu 6,5 tahun dan dendanya itu cuma 1 miliar. Gak adil kan dia? Ya. Adil banget. Iya. Nah, itu tuh tidak sesuai dengan keinginan publik gitu loh. Kayak gimana gitu, korupsinya udah banyak tapi hukuman sama dendanya cuma sedikit, ringan banget gitu. Nah, dari sini tuh kita udah dapat berpendapat ya, simpulkan itu kalau negara ini tuh masih bisa menerima suap dan publik itu kayak merasa kecewa banget gitu eh, dengan apa yang dilakukan dengan hukum negara. Nah, beralih dari Harvey Mois itu, kasus Harvey Mois, kita ada kasus di Patra Niaga itu, eh, mengapa itu kayak gimana ya, kayak kenapa Pertamina itu melakukan korupsi gitu loh ya kan. Bahkan kalau dilihat itu korupsinya itu mencapai 193 triliun itu pun per tahun dari tahun 2018 sampai 2023. Bayangin tuh berapa banyak ya kan, gila banget kan deh. Nah, di situ itu masyarakat itu benar-benar kecewa kan, karena apa? Karena masyarakat itu kan memakai BBM itu kebanyakan itu dari Pertamina kan. Nah, itu rasanya tuh seperti gimana ya, kayak kita itu udah berhubungan lama banget gitu, terus tiba-tiba itu kayak kita itu dianati, kayak si cewek itu jalan sama cowok lain gitu ya kan. Kayaknya Itu satu kita ngerasain ini. itu parah sih, itu bikin sakit kan ya. Jadi ya karena itu masyarakat itu jadi kecewa banget gitu apa yang dilakukan dengan hukum yang ada di Indonesia ini, gila banget. Dan entah apa ya yang mereka pikirkan itu membuat rakyat itu susah untuk mengembalikan kepercayaannya kepada Pertamina, ya kan. Nah, tadi pertanyaannya apa tentang hukuman Harvey Mois itu yang jadi 20 tahun ya, 20 tahun.
menurutku itu hal yang membuktikan bahwa suara rakyat ternyata berpengaruh bagi hukum di negara, ya kan? Seperti yang dikatakan tadi sama Mas Fadel itu, Ya. hal itu juga menunjukkan bahwa tekanan masyarakat itu juga punya kekuatan. Jadi pada intinya negara ini itu bukan hanya membutuhkan hukum yang adil, namun juga butuh suara rakyat untuk mengungkapkan kekesalannya. Banget. Bener? Iya. Susah banget. Kalian tahu nggak sih guys? Menurut Kompas nih, Aduh. estimasi gaji di Rut Patraniaga itu sebesar 1,8 miliar per bulan. Waduh, banyak banget sih banget. itu. Gila. Gimana kalau kalian dapat gaji segitu? Bisa umroh itu 2 Iya, kali. bisa. Wah, bukan 2 kali lagi ya itu. Wah, bolak-balik lo bisa Wah. itu. Kepikiran korupsi nggak? Kalau gitu. Kalau hukumannya ringan sih mau sih. Cuman ya jangan lah ya. Jangan sampai ya. Ya, Astaga. benar juga. Terus guys, terkait dengan ini tadi hukuman Harvey Mois itu. Kalian tahu nggak? Itu sebenarnya karena disinggung oleh Prabowo pada acara Musren Bangnas RPJMN 2029 yang diadakan oleh Bappenas pada tanggal 30 Desember 2024. Di situ itu Prabowo menyinggung terkait hukuman ringan tadi. Wah iya. Terus bahkan Prabowo itu juga bilang, jangan-jangan di penjara nanti dapat AC, dapat kulkas. Waduh. Kalian tahu nggak itu ada di kartun SpongeBob loh. Pernah disinggung bahkan sama Apa itu? SpongeBob. Apa itu? Jadi ada salah satu episode itu penjara itu kan penuh ya. Ya. Nah, si penghuni penjaranya itu dipindahkan ke Krusty Krab itu kayak restoran makanan di Yang burger itu kan? iya burger itu. Nah, itu tuh dibuat penjara. Cuman kayak penghuni penjaranya tuh dibuat enak gitu loh, ada kasur besar, terus ada AC-nya itu enak banget gitu kayak dikasih makan ya, makan burger loh. Mewah. Mewah banget sih. Kayak yang mata najwa pernah tidak itu. Iya. Tahu nggak kalian? Waduh, Pernah lihat, pernah lihat. pernah tahu itu. Kan ya ketahuan akhirnya. Iya. Fasilitasnya banyak. Masa ada kamar mandi di dalam, Iya. AC, TV, padahal ada sepeda ontel loh. Buat nge-gym kan. Gila, Emang. Kira itu gitu. banyak banget. Ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya tentang anggaran pendidikan. Menurut CNBC Indonesia, pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan pada 2025 sebesar 724,262 triliun. Angka tersebut setara dengan 20% dari total belanja APBN pada 2025 yang mencapai 3.621,31 triliun. Nah, dari sini aja kan kita tahu ya anggarannya besar banget. Iya, Terus, tapi kenapa sih hasilnya itu nggak terasa bagi kita? Menurut kalian tuh kebocorannya di mana gitu? Terus, kenapa guru honorer dan fasilitas sekolah di daerah masih jauh dari kata layak? Padahal dana pendidikan kan tadi 700-an triliun ya. Iya. Banyak banget. Kalau kita bandingin nih dengan negara tetangga kita yang anggarannya itu jauh lebih kecil, tapi kualitas pendidikannya itu beda jauh dari kita. Lebih berkualitas di sana. Gimana tanggapanmu, Fadal? Kalau dari aku ya, menjawab pertanyaan Faisal yang pertama yang tentang kebocoran dana. Banyak dana tersedot di proyek yang nggak tepat sasaran, nggak langsung nyampe ke guru atau siswa. Terus yang kedua, kenapa guru honorer dan fasilitas minim? Distribusi anggaran gak rata, ditambah kurangnya transparansi dan pengawasan. Apalagi ada permainan di pihak berwenang, contoh kecilnya kayak dipotong anggaran yang seharusnya 1 juta jadi 800. Pas sendiri kan gimana kalau pejabat-pejabat mainin gitu. Iya, tahu. Terus yang ketiga, pelajaran dari negara tetangga. Fokusnya mereka ke kualitas, bukan cuma anggaran. Mereka prioritasin pelatihan guru dan kurikulum relevan yang dapat dipahami sama anak-anak muda zaman sekarang atau Gen Z lah sebutannya. Kalau tanggapanmu gimana tuh? Ya betul ya seperti yang dikatakan Mas Fadel ini. Ya. Cuman dan ada itu masalah di ketimpangan distribusi. Ya. Nah, kota besar itu dapat prioritas, sementara daerah-daerah yang tertinggal itu dibiarkan jalan sendiri loh mereka itu. Nah, kita itu punya dana besar, tapi penyerapannya itu tidak efektif dan tidak tepat sasaran gitu. Benar. Negara lain itu ya seperti di Finlandia atau bahkan di Vietnam itu saja bisa unggul di pendidikan karena mereka fokus pada kualitas gurunya. Nah, di kurikulum yang relevan dan kesejahteraan siswanya gitu loh.
Nah, kita juga harus bisa, tapi kita itu bisa. Ya cuman seringkali anggarannya itu diselewengkan atau dipakai buat proyek yang nggak nyambung ke kebutuhan siswanya gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Finlandia deh. Buat Di gimana tuh? Malaysia aja anggarannya juga 20% dari APBN-nya, Woi, tapi tingkat IQ-nya ini beda banget dari Wah. Indonesia. aduh, Ini menurut berapa tuh? infografis Warta Ekonomi, IQ rata-rata orang Malaysia yaitu 100,48, sedangkan di Indonesia 92,64. Jauh Jauh banget. banget itu. Iya, aduh. Padahal Oh. anggarannya sama-sama Iya 20%. kan, Itu negara tetangga loh itu. Deket banget ya. deketan loh itu, samping-sampingan lagi. Terus kalau yang ini guys, kalian tentang APBN tadi, Ya. tahu nggak ini apa? Kepala Jaksa Agung itu pernah diinterview sama Kompas, Hmm. yaitu Ya. bilang kalau 30% dari APBN itu bocor. Wah, tuh Bocor. kemana ya? 30%. Bocor kemana tuh? Itu Kemana ya? ya tanggapan kalian gimana sih? Tanggapan kalian 30% loh. Iya, gimana ya? 30% Banyak juga kan itu ya, 30% loh. 30% dari 3.621,31 triliun itu. Lah iya, Itu dipakai apa? 1.086,393 triliun. Wah, itu 30%-nya kemana coba ya kan? 1.000 triliun buat apa coba? Lah iya loh, gimana? Bisa buat bangun sekolah berapa banyak ya? Wah, iya. Sekolah, rumah sakit tuh bisa dibangun di. Bisa itu dengan fasilitas yang Iya. mencukupi kan. Harusnya makmur lah ya kalau nggak ada kebocoran. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ini tentang komunikasi pemerintah yang gagal. Beberapa waktu ini banyak banget nih kebijakan pemerintah yang bikin bingung atau malah viral karena komunikasi yang buruk. Kalian ingat nggak sih contohnya? Apa yang kalian paling ingat itu tentang komunikasi pemerintah? Terus, apakah krisis komunikasi ini disebabkan oleh ego pejabat atau memang sistem komunikasinya yang nggak efisien? Terus, bagaimana seharusnya pemerintah membangun komunikasi yang transparan dan nggak memancing kemarahan publik? Wah, iya. Gimana tuh? Contoh Mutir. miskom yang diingat ya, seperti yang baru-baru ini terjadi ya. Ya. Kita jauh-jauh lah, kita ke teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Ya. Kalian ingat itu? Tuh Ya. Ingat sempat rame itu di TikTok ada itu. tuh. Dikirim tikus juga kan? Nggak ada kepalanya. Iya. Itu kan itu seharusnya ini apa? Dampak dari berita tersebut itu bisa membuat ketidakpercayaan publik ya kan? Ya. Karena ya gimana ya, kayak masa ke kantor media Tempo dikasih teror babi, kepala babi itu. Malah bilang di masa aja itu. Iya. Terus ayo krisis komunikasi ini terjadi ya karena adanya ego pejabat atau ego pejabat dan Ya. komunikasi yang kurang efektif. Ya. Nah, solusinya menurutku ya pemerintah itu harus bisa merespon publik dengan lebih baik, menyampaikan informasi berkenaan dengan kepentingan publik gitu. Kalau tanggapanmu? Kalau dari aku sih, contoh paling parah miskom dari pemerintah. Yang ke satu itu ada rencana kenaikan harga, kayak harga sembako kemarin pas waktu Lebaran itu gila, ojek banget, apalagi cabai kan. Ya. Terus UU penyiaran, Ya. itu bikin publik bingung dan marah. Terus masalahnya di mana sih? Campuran antara ego pejabat, minim empati, dan sistem komunikasi yang buruk. Banyak yang lebih fokus pencitraan daripada edukasi publik. Waduh. Terus solusinya apa sih? Bangun komunikasi yang jujur, jelas, dan dua arah. Kalau perlu pakai juru bicara yang melibatkan publik sejak awal dalam pembahasan kebijakan. Itu aja sih dari aku. Bener banget sih. Terkait tadi Tir, yang kamu kan membahas tentang Tempo tadi kirim kepala babi. Ya. Kamu lihat nggak yang Prabowo diwawancarai oleh 6 pemimpin redaksi? Wah, kenapa itu? Tanggapannya Prabowo itu malah bilang gini ya. Jangan-jangan itu adu domba asing Waduh. terkait kepala babi tadi. Wih. Gimana itu tanggapanmu Tir? Gimana ya? Masa iya sih kayak gitu itu dibuat adu domba gitu. Iya, susah juga ya dipercaya. Enggak. Terus menurutmu apa Tir yang bisa diperbaiki dari itu tadi?
yang bisa diperbaiki ya, kalau menurutku ya pemerintah itu harus belajar ya menyampaikan kebijakan dengan cara yang mudah dimengerti rakyat gitu loh. Ya, Jangan pakai bahasa yang biokratis gitu birokrat. doang, ya birokratis doang kan. Libatkan itu ahli komunikasi Ya. dan ruang diskusi dengan masyarakat sebelum ambil keputusan penting. Setuju, setuju. Setuju Kamu setuju banget, nggak? setuju banget. Ini kita ke Setuju, setuju. segmen selanjutnya ini yang paling viral. Waduh. Tagar hashtag kabur aja dulu. Menurut kalian, tagar tersebut itu apakah bentuk pesimisme generasi muda terhadap masa depan Indonesia? Terus kalau banyak anak muda yang bermimpi hidup dan tinggal di luar negeri, apa sih dampaknya untuk masa depan Indonesia? Terus menurut kalian, apa yang harus diperbaiki agar generasi muda ini nggak merasa harus kabur demi masa depan mereka? Tanggapanmu gimana, Del? Kalau dari aku ya, apa sih artinya tagar kabur Hashtag kabur ya dulu. kabur aja dulu itu ya. Ya. Ini bentuk pesimisme generasi muda yang Ya. merasa masa depan di Indonesia makin suram nih. Karena ketidakadilan, ekonomi sulit, dan kurangnya peluang. Dampaknya apa sih buat masa sekarang? Akal pikir anak muda pergi dan enggan kembali. Ya. Indonesia bisa kehilangan aset terbesarnya buat generasi masa depan. Gitu. Terus apa yang harus dibenahi dari pemerintah? Berikan peluang nyata. Contohnya Iya. kayak pekerjaan layak, Ya. pendidikan berkualitas, dan ruang untuk berkarya tanpa harus lewat ordal. Tahu sendiri kan gimana di negeri ini Iyalah. kalau Ya. mau gini-gini harus ada ordal biar Ordalnya gampang. Kayaknya itu kayak penting banget gitu ya Iya, kan. Kalau nggak ada ordal, ngurusnya jadi susah lama. banget. Iya susah Kalau lah. ordal kan tinggal cet cet cet, cet, sudah Iya. selesai Satset ngene. dan Sudah. dananya aman. Iya. Gitu. Kalau menurutmu, Der, gimana, Der? Itu tagar kabur aja dulu itu pernah loh Ya. disinggung sama Raffi Ahmad. Ya. Nah itu tuh bahkan pernah Raffi Ahmad itu mau ganti jadinya itu pergi migran pulang juragan. Wah, Nah itu apa ya, masyarakat kan butuhnya itu solusinya ya. Ya. Kenapa kok malah dibuat ganti tagarnya gitu loh. Nah itu Benar. masyarakat kan jadi aneh gitu, kayak ngerasa aneh kok minta solusi malah dikasihnya yang ganti tagarnya gitu. Migran pulang. Nah kan Ya. tagar tersebut itu kan bentuk dari kekecewaan generasi muda ya Ya. dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik dari segi ekonomi, terus keadilan gitu kan. Ya. Seperti yang berada dalam berita kompas.com itu aku pernah baca Ya. itu tren kabur aja dulu itu eh, tren kabur aja dulu itu Apa? dikaitkan itu dengan sistem pendidikan yang ada di tanah air kita ini, yang memiliki biaya yang sangat mahal, Ya. tapi dengan rendahnya ketersediaan lapangan kerja dan upah per bulan yang rendah. Nah, terus dari sini tuh kan sudah dapat disimpulkan kan bahwa tagar tersebut itu bentuk dari pesimisme generasi muda terhadap masa depan di Indonesia. Belum. Dampak yang diterima Indonesia ya. Kalau dampak dari yang diterima Indonesia itu negara kita itu kekurangan generasi muda yang mungkin saja bisa merubah masa depan atau kondisi yang ada di Indonesia. Soalnya gimana ya kan masa muda kan generasi muda itu kan penting Ya. kan ya buat Ya. masa depan di Indonesia. Benar. Bahkan kalau generasi mudanya itu kita pintar-pintar, bahkan ada itu yang cerita tentang membuat mobil listrik kalau nggak Ya. salah Oh itu, ya, yang SMK itu kan. nah yang ditolak itu sama Ya. negara, Ya. terus akhirnya diterima sama negara lain gitu. Nah itu tuh seharusnya itu kita tambah bangkitkan lah. Ya. Evaluasi diri ya. pemerintah ya. Bener. Nah terus habis itu selain itu kan juga banyaknya generasi muda yang kabur ke negara lain itu Ya. dapat menyebabkan jatuhnya Indonesia, yaitu jeleknya nama baik Indonesia di negara lain. Ya. Mengapa ya? Karena sistem pendidikan di Indonesia kan kurang. Mungkin ya jadi karena itu generasi muda di Indonesia itu jadi pindah ke luar negeri Ya. gitu loh kan. Benar. Oke, sorry ku potong nih ya. Ya. Aku mau tanya nih. Apa nih? Kalau kalian misalnya mau ikut kabur aja dulu, kalian mau pergi kemana? Ke negara mana gitu? Wah, aku coba ya. Kalau Baca dulu coba.
Kalau aku maunya sih ke Jepang. Ngapain itu? Kalau di situ tuh kan kuliahnya itu aku ya pengennya itu kuliah kan kata SMA ya. Kuliahnya itu di Jepang itu fasilitasnya itu kan bagus. Pendidikannya juga bagus Iya, banget kan kalian mantep tahu. banget itu. Bahkan kalau misalnya kalian tahu Jerome Pauline, Oh ya? Ya, tahu kan YouTuber itu dia kan kuliah nyari beasiswa luar negeri awalnya dia itu pengen ke Singapura kan. ya, Cuman habis itu dia gagal. Aku itu apa nyari beasiswa lagi. Nah dia ke Jepang. Jadi kayak gak ada pikiran kuliah di Indonesia-nya Iya. gitu loh. Iya. Nah dia itu ke Jepang belajar terus di sana di Jepang dia buat konten buat orang-orang di Indonesia ngajarin Apalagi MTK dia, iya sorry kepotong nih. matematika Apalagi MTK dia pinter banget kan? iya makanya dia kayak mengajari bahkan masyarakat Indonesia tuh loh nanya ke dia bang Iya. gimana bang cara cepat buat Iya kan? gini nah itu Bentar, aku mau motong terkait pendidikan di luar negeri nih. hmm. Kan banyak peluang-peluang apa ya, peluang beasiswa gitu. Iya. Salah satunya LPDP. Ya. Tanggapan kalian gimana sih tentang mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP tapi dia nggak mau kembali ke Indonesia? Kalau dari aku sih, ini Ya. sayang banget lah ditolak. Soalnya kan Ya, udah dapat beasiswa, Iya, udah dibiayai. Masa gak mau berangkat sih? ya, Kita cuman tinggal belajar aja loh. ya. Masa gak mau berangkat? Ya gitu aja. Kalau kamu tuh Yang gimana? kan dia itu udah dapat Ya. anggaran dari pemerintah nih, uang dari negara. Tapi akhirnya kan itu kan ada perjanjian kontrak buat kembali ke Indonesia kan. Ya. Tapi dia nggak menepati itu. Nah, Wah, kalau aku ya gimana ya susah-susah kayak setuju pak kayak setuju gitu loh soalnya ya gimana ya kayak kita balik ke negara Indonesia itu kayak negara kita kan banyak kejadian korupsi terus gitu kayak rusak rusak banget gitu loh kan negara kita. ya, Jadi kayak masyarakat Indonesia pasti berpikir kan yang di luar negeri itu enak di negara ini ekonomi itu gampang Iya. lancar terus bahkan nggak dikorupsi. makmur. Jadi poin utama kenapa kalian terpikir untuk kabur aja dulu itu tentang pendidikan ya. Iya, pendidikan pasti. tuh soalnya Utama. pengaruh banget di zaman sekarang kan. Ya, nah. Itu Udah ya. ya mungkin sekian ya teman-teman. Percakapan kali ini tidak hanya penuh dengan keresahan, tapi juga penuh dengan harapan. Kita bukan sekedar pengeluh, tapi kita peduli. Dan peduli itu harus diteruskan jadi aksi. Kita lawan, kita bersuara, dan kita tuntut perubahan. Karena negara ini kalau terus dibiarkan kayak gini bakal ditinggal generasinya sendiri. Terima Terima kasih kasih ya. yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast YouTube ini. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.